Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aprilianti dengan NIM 196500007 dari kelas Praktikum Basis Data G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project saya yang berjudul Basis Data Kantin. Untuk latar belakangnya sendiri, basis data itu merupakan kelompok data yang saling berhubungan, diatur sedemikian rupa dapat dikembalikan ke posisi semula. Nah, dalam basis data terdapat cara untuk mengatur data tersebut yang diberi nama dengan sistem basis data. Jadi sistem basis data itu adalah sekumpulan data dan juga sekumpulan program yang memungkinkan user lain dapat mengoperasikan data tersebut atau lebih dikenal dengan istilah DBMS atau Database Management System. Nah, program sistem basis data dapat diatur melalui sebuah komputer di mana dalam komputer sudah memiliki sebuah basis data. Tempat makan di dalam suatu instansi atau biasa dikenal dengan sebutan kantin adalah tempat di mana di dalamnya terdapat berbagai macam dari makanan yang disediakan untuk orang yang berada di sekitarnya. Nah, kantin memiliki harga makanan yang sangat terjangkau dan juga higienis. Contohnya yaitu kantin kampus yang menyediakan kebutuhan makanan mahasiswa. Kantin memiliki beberapa aspek yang dapat dilihat dan bisa dimasukkan dalam sebuah sistem basis data. Pedagang seringkali menitipkan barang dagangannya ke dalam kantin sehingga pada kantin terdiri dari berbagai jenis barang dagangan yang didapat dari pedagang. Kantin sendiri mempunyai kasir. Nah, kasir itu seseorang yang mengatur, menjalankan, dan juga bertanggung jawab terhadap kantin. Kasir juga mengelola hasil penjualan yang didapat setiap harinya pada kantin tersebut. Jika kasir menghafal nama, jenis, dan harga dari barang dagangan yang ada di situ, itu sangat kurang efektif dan juga efisien karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga daya ingat yang kuat. Nah, oleh karena itu, sistem basis data ini sangat diperlukan oleh kasir dalam menjalankan dan juga bertanggung jawab terhadap kantin tersebut agar didapatkan nilai efektif dan efisien. Rumusan masalahnya, ya, ini dapat dikembangkan dan digunakan oleh anggota kantin, terutama kasir, yaitu bagaimana analisa sistem basis data pada kantin, bagaimana rancangan sistem basis data pada kantin, dan juga apa manfaat sistem basis data pada kantin. Untuk tujuannya yaitu mengetahui analisis dari sistem basis data pada kantin, mengetahui rancangan sistem basis data kantin, dan juga mengetahui manfaat sistem basis data pada kantin. Untuk manfaatnya sendiri yaitu membantu proses penjualan pada kantin, membantu pengelolaan data kantin yang efektif dan efisien, menjaga keamanan data kantin, serta mempermudah dalam pengembangan sistem basis data pada kantin. Selanjutnya masuk ke IRD basis data kantin. Nah, IRD dari basis data kantin ini memiliki entitas, atribut, dan juga relasi. Entitas pertama yaitu entitas pembeli yang mempunyai beberapa atribut, yaitu ada ID pembeli, nama pembeli, dan juga alamat pembeli. Entitas kedua yaitu entitas kasir yang mempunyai beberapa atribut, yaitu ada ID kasir, ada nama kasir, jenis kelamin, alamat kasir, nomor telepon kasir, dan juga ID pembeli. Nah, kardinalitas antara entitas pembeli dan entitas kasir adalah one to many karena satu kasir dapat memiliki banyak pembeli. Di dalam entitas kasir terdapat primary key, ID kasir, dan foreign key-nya yaitu ID pembeli. Sedangkan di dalam entitas pembeli terdapat primary key-nya yaitu ID pembeli. Nah, entitas ketiga yaitu entitas makanan yang atributnya ada ID makanan, nama makanan, jumlah makanan, jenis makanan, dan juga harga makanan. Dan entitas keempat di sini ada pedagang yang atributnya ada ID pedagang, nama pedagang, alamat pedagang, nomor telepon pedagang,
serta ID makanan. Kardinalitas antara entitas makanan dan entitas pedagang adalah one to many karena satu pedagang dapat memiliki banyak makanan. Di dalam entitas pedagang terdapat primary key yaitu ID pedagang dan foreign key-nya yaitu ID makanan. Sedangkan dalam entitas makanan terdapat primary key-nya yaitu ID makanan. Selanjutnya entitas kelima yaitu entitas transaksi yang mempunyai beberapa atribut yaitu ada ID transaksi, ID kasir, ID pedagang, dan juga tanggal transaksi. Kardinalitas antara entitas pedagang dan entitas transaksi adalah one to many karena satu transaksi dapat memiliki banyak pedagang dan kardinalitas antara entitas kasir dan entitas transaksi adalah one to many karena satu transaksi dapat memiliki banyak kasir. Di dalam entitas transaksi terdapat primary key yaitu ID transaksi dan foreign key-nya adalah ID pedagang dan juga ID kasir. Sedangkan di dalam entitas pedagang itu terdapat primary key-nya adalah ID pedagang dan di dalam entitas kasir terdapat primary key-nya adalah ID kasir. Selanjutnya masuk ke IRD to table. Nah, untuk entitas di sini itu akan menjadi nama dari tabelnya, akan menjadi nama tabel, sedangkan atributnya akan menjadi nama dari kolomnya. Sini untuk pertama ada nama tabelnya itu pembeli dan kolomnya ada ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli. Selanjutnya nama tabel kasir, nama-nama kolomnya ada ID kasir, nama kasir, jenis kelamin, alamat kasir, nomor telepon kasir, dan juga ID pembeli. Selanjutnya nama tabelnya ada transaksi dengan nama kolomnya ada ID transaksi, ID kasir, dan juga ID pedagang serta tanggal transaksi. Selanjutnya nama tabel pedagang. Nama tabelnya adalah pedagang dengan nama-nama kolomnya ada ID pedagang, nama pedagang, alamat pedagang, nomor telepon pedagang, serta ID makanan. Dan terakhir ada nama tabel yaitu makanan dengan nama-nama kolomnya adalah ID makanan, nama makanan, jenis makanan, harga makanan, dan juga jumlah makanan. Hubungan antara tiap tabel memiliki sebuah field dengan tipe data yang sama. Field yang dapat menghubungkan antara masing-masing tabel adalah primary key dan juga foreign key. Nah. Selanjutnya saya akan mendemokan dari program basis data kantin ini. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan program dari basis data kantin ini. Kita run terlebih dahulu. Run. Nah, ini adalah menu login. Di menu login ini terdapat username dan juga password. Nah, kita coba masukkan. Nah, kita klik button login. Mohon maaf, passwordnya saya salah. Nah, maka akan masuk ke menu home. Di menu home ini ada 3 menu, ada pembeli, kasir, dan juga ada pedagang. Kita coba ke pembeli terlebih dahulu, masuk. Nah, di sini ada ID pembeli, ada nama pembeli, dan juga ada alamat pembeli. Sebelumnya saya telah menambahkan beberapa data.
Kita klik button show untuk menunjukkan data-data yang telah dimasukkan. Nah, kita coba menambahkan data lagi. Coba menambahkan data lagi. Nama pembelinya, alamat. Kita klik button save, maka akan secara otomatis masuk ke dalam tabel ini. Dan ketika kita mengklik yang berada di tabel, maka data secara otomatis akan tertampil di atas ini. Dan button clear ini fungsinya adalah untuk menghapus data yang di atas, tapi di dalam tabel tidak terhapus. Sedangkan delete itu akan menghapus data yang di atas dan juga di tabel juga akan terhapus. Kita kembali ke menu home. Yuk masuk ke menu pedagang. Di sini ada ID pedagang, ada ID makanan, ada nama pedagang, alamat pedagang, dan juga ada nomor telepon pedagang. Sebelumnya saya juga telah menambahkan beberapa data. Kita klik show. Nah, kita coba tambahkan lagi. Kita coba tambahkan. Namanya, alamat, nomor telepon. Nah, kita save. Data berhasil. Oke, nah di tabel akan secara otomatis tertambah juga. Ya, untuk ID makanan ini, untuk ID makanan kita bisa untuk menambahkan makanan itu kita bisa mengklik button makanan ini, maka akan masuk ke menu makanan. Sebelumnya juga saya telah menambahkan datanya, kita klik show. Nah, kita coba tambahkan lagi. 4 namanya. Coba gado, goreng, harga. Jumlahnya kita 1. Nah, kita klik button save. Otomatis akan masuk ke sini. Dan seperti sebelumnya juga, untuk clear ini hanya menghapus data yang berada di atas, dan untuk delete itu menghapus baik data di atas maupun juga dalam tabelnya. Kembali ke home, nah, masuk ke kembali ke pedagang tadi. Nah, untuk ID makanannya tadi kan sudah untuk melihatnya berada di button makanan ini. Nah, kita coba button clear, hapus data yang di atas. Nah, untuk button delete kita coba menghapus yang berada di atas maupun juga berada di bawah. Kita balik ke menu home, kita masuk ke menu kasir. Di sini ada ID kasir, ID pembeli, nama kasir, jenis kelamin, alamat kasir, dan juga ada nomor telepon kasir. Sebelumnya saya telah menambahkan data show di sini. Kita klik button jumlah data, maka akan keluar berapa banyaknya data yang telah ditambahkan. Di sini ada 4, maka banyak datanya di sini juga ada 4. Nah, untuk ID pembelinya yang di awal tadi, kita bisa klik itu untuk melihat apa aja sih ID-nya. Kita klik show. Kita coba. Nah, selanjutnya kita coba menghapus ya. Kita coba meng-clear data ini, clear untuk menghapus data yang di atas, dan delete itu untuk menghapus data di atas dan juga data di tabel. Kita coba tambah lagi ya. Kita tambah data ID-nya 4. Pasir. Jenis kelamin, alamat kasir, nomor telepon, save. Nah, maka secara otomatis akan masuk ke dalam tabel ini, dan banyak data pun secara otomatis akan bertambah menyesuaikan berapa jumlah data yang ada. Selanjutnya, untuk melakukan transaksi kita bisa mengklik button transaksi ini.
transaksi. Di sini ada ID transaksi, ID kasir, ID pedagang, dan juga ada tanggal transaksi. Sebelumnya saya juga telah menambahkan data, kita klik button show. Nah, kita coba tambahkan lagi ID-nya, kita coba 1, kasir, ID pedagang, tanggalnya kita coba 26. Lalu klik button save. Nah, untuk tanggal transaksi itu akan secara otomatis kita hanya memasukkan tanggalnya saja seperti 26, 24. Maka untuk bulan dan tahunnya akan secara otomatis tertulis. Itu karena telah ditambahkan trigger. Nah, kita coba untuk clear-nya, button clear, menghapus data yang di atas, dan delete itu untuk menghapus data di atas dan juga pada tabel. Oke, balik ke menu home. Sebelumnya untuk kesimpulan, jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya sistem basis data kantin ini, itu dapat lebih memudahkan dalam perekapan data pembeli, kasir, pedagang, makanan, dan transaksi. Dengan perekapan yang mudah, maka pengolahan data juga mudah dan tentunya pengolahan data lebih efektif dan juga efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.